Setiap muslim harus memiliki bekal ilmu kristologi untuk membentengi diri dan keluarga serta untuk berdakwah. Anda ingin jadi kristolog handal atau Anda ingin memiliki ilmu kristologi? Kunjungi kristologinews.com, pusat karya monumental Ustadz Insan LS Mokoginta. Oke, Bang, katanya Anda pernah tahu Rumah Gurita. Apa itu Rumah Gurita di Bandung? Rumah Gurita itu adalah tempat loji untuk Satanic Church, atau yang biasa disebut di Indonesia itu namanya gereja setan, yang para pengikut yang anti terhadap Kristus maupun anti terhadap agama. Oke. Nah, di gereja setan katanya Anda pernah masuk ke dalamnya. Bagaimana ceritanya kok bisa masuk itu? Saya bermain Facebook dan saya melihat di situ ada grup yang bernama Satanic Church Indonesia atau Gereja Setan Indonesia, dan saya coba untuk masukin grup di gereja setan itu, dan selama 8 bulan akhirnya saya bisa meyakinkan mereka bahwa saya termasuk antikristus, walaupun saya dengan bilang saya anti terhadap agama. Saya meyakinkan mereka berbulan-bulan, dan saya kasih foto mereka yang saya memakai anting, pakai anting dan memakai baju black metal di situ. Selama 8 bulan ya? Iya, selama 8 bulan. Soalnya kalau misalnya cuma seminggu, 2 minggu, itu nggak bakal bisa meyakinkan mereka. Mereka sangat tertutup soalnya. Gerakan mereka. Waktu itu Anda 8 bulan itu profesinya sebagai apa? Saya kerja di bank. Kerja di suatu bank. Oke. Ya. Apakah Anda aktivis dakwah? Ya, saya aktivis dakwah. 8 bulan Anda pakai anting, pakai... Di saat itu saja, di saat saya video call di Facebook atau foto saya, itu saya memakai anting. Tapi setelah itu saya tidak memakai anting. Tapi rambut saya emang gondrong waktu itu segini. Dan akhirnya Anda ketemu dengan jaringan mereka? Alhamdulillah ya, ketemu dengan jaringan mereka. Bagaimana caranya kok bisa ketemu dengan mereka? Saya dikasih tahu oleh mereka, kalau misalnya mau pengen bergabung, kamu silakan datang ke Bandung saja, di Jalan Pastur. Dari tol bisa kelihatan ada Rumah Gurita di sana. Gitu. Baik, sekarang Anda pernah masuk ke Rumah Gurita. Apa yang ada terjadi di dalamnya? Yang terjadi? Ya. Banyak hal ya. Itu malam itu sih? Itu malam. Malam ya? Oke, bisa diceritakan. Dari mananya nih kira-kira? Masuk ke Rumah Gurita itu? Masuk rumah. Di situasi di dalam ya, ini bentuk rumahnya dulu ya di dalam. Itu rumahnya itu banyak di tembok itu gambar Remy, Jack, Queen, dan lain sebagainya ya di situ. Terus juga lantainya itu berupa catur di sana. Dan di situ juga ada tempat persembahan, tempat rahasia untuk ritualnya mereka. Dan itu sekitar agak luas ya, sekitar 10 atau 15 ya, saya juga lupa ya itu ya itunya. Dan saya melihat di sana itu ada 50 orang, 49 orang termasuk saya, 50 orang yang mengikuti di situ. Dan itu saya melihat, saya datang situ, dan akhirnya singkat cerita saya itu lagu Black Sabbath ya, lagu metal, lagu rock ya di sana. Dan saya melihat ada cewek yang menari striptease di sana. Striptease, setelah selesai striptease, kami disuruh minum air darah yang dari persembahan dikorbankannya kelinci untuk meminum darahnya kelinci atau ayam? Kelinci. Itu nggak disembelih? Disembelih, dituangkan di dalam cawan, terus satu-satu disuruh minum. Termasuk Anda minum? Saya tidak meminum, cuman sampai ngecap di bibir doang supaya kelihatan
meminum sampai ke Soalnya gini. diginikan aja ya. Iya, nggak diginiin. Kalau giniin pasti kelihatan. Tapi saya gini. Kenapa? Bibir sama gigi. Jadi kelihatan kayak minum di situ. Dan setelah minum, tadi yang striptease lagi. Akhirnya berapa menit kemudian ceweknya ditaruh di altar, di meja altar. Nah, satu persatu laki-laki harus melakukan persetubuhan di situ, hubungan seks. Ngantri. Paling lama mereka kalau misalnya laki-laki itu 5 menit udah selesai, ganti lagi 5 menit udah selesai. Nah, giliran saya. Nah, saya antara iman dan nafsu saya itu sangat berlimpah, tapi saya alhamdulillah saya bisa bertahan, tidak dengan alasan banyak ya. Contoh saya udah pernah main dengan cewek lain kemarin, jadi saya udah capek gitu, tapi mereka tetap nggak percaya. Saya disuruh buka celana saya untuk melihat apa ada reaksi apa enggak di penis saya. Ternyata alhamdulillah Allah menakdirkan saya itu untuk main. Ternyata tidak bereaksi ya. Itu saya, penis saya itu tidak bereaksi. Setelah itu Gimana ceritanya kok? Bereaksi, nggak sampai ereksi. Ya saya itu menahan sebenarnya saya pengen juga sebenarnya. Cuman karena saya masih punya iman, saya berusaha kuat. Itu karena Allah juga menolong saya di situ. Sebenarnya ada keinginan juga, cuma saya menahan banget itu. Setelah itu, setelah semuanya udah 49 orang yang melakukan hubungan seks. 49? Iya, berganti-gantian. Soalnya kebanyakan yang laki-laki itu udah pada nafsu, mungkin udah kecapean. Itu. Setelah itu baru perempuan itu setelah selesai hubungan seks dengan 49 wanita, 49 laki-laki ya, akhirnya dia hampir pingsan. Pas berdiri jatuh gitu, hampir jatuh. Akhirnya dibopong dia, diinfus gitu, diinfus dengan kasih vitamin C. Itu perempuan itu sebagai korban pengorbanan ya, untuk dipersembahkan kepada Lucifer di sini. Mereka menyembah Lucifer ya? Iya, menyembah Lucifer, dan panutan mereka itu Baphomet. Baphomet itu yaitu iblis yang memakai tanduk kambing. Di situ. Tahun berapa itu? Itu sekitar tahun 2006. 2006. Masih belum saatnya servis-servis ya, belum ada. Itu saya belum ada yang namanya Android, belum ada yang namanya foto di HP ya. Mungkin masih udah ada BBM ya di sana, tapi BBM itu harganya mahal dulu. Jadi ya kita susah banget untuk foto. Saya pun waktu pas masuk ke dalam gereja sana itu diperiksa ada alat rekaman atau tidak gitu. Kalau misalnya ada alat rekaman, saya mungkin habis di sana. Disangka saya adalah mata-mata di sini, mata-mata dari gereja. Saya nggak menyebutkan saya Islam, saya nggak juga menyebutkan bahwa saya Kristen di situ. Soalnya waktu di Facebook saya menyebutkan bahwa saya adalah orang ateis. Makanya mereka percaya, dan membentukkan kepercayaan mereka itu sangat susah banget gitu. Waktu seminggu saya 2 minggu saya dicuekin di Facebook, dicuekin sama mereka. Saya chat, dicuekin. Tapi karena saya tetap gigit, semakin saya dicuekin semakin saya penasaran. Ini sangat tentunya gimana supaya gue ini bisa meyakinkan mereka. Akhirnya saya termotivasi untuk menghajar mereka, menelisik mereka sampai ke dalam-dalamnya. Tapi saya masih merasa kurang sebenarnya. Bukan hanya karena saya udah melihat ritualnya mereka, tapi saya juga siapa tokoh utamanya mereka. Saya yakin bukan
hanya orang bule ini yang jadi tokohnya, tapi ada yang di atasnya lagi. Nah itu yang waktu itu saya mau pengen selidiki di situ. Termasuk dia jaringannya itu di Manado, di Surabaya juga di sini. Yang wanita itu masih gadis. Umur 17 tahun. Gitu. 17 tahun, mukanya itu cantik, body sangat mulus banget. Gitu. Kamu dengar itu pernah cerita bahwa berdarah. Iya, ya perempuannya itu. Karena dia masih perawan. Masih perawan, yang dikorbankan itu untuk persamaan hubungan saya itu harus wajib itu perawan. Banyak berceceran darah. Ya, berceceran karena mungkin robek vaginanya, jadi ini apa nih? Berdarah di situ, altarnya berdarah di situ. Untuk persembahan sebenarnya bukan persembahan itu ayam ya, bukan ayam, atau yang aslinya itu bukan ayam maupun kelinci ya, bukan binatang. Tapi sebenarnya itu janin manusia yang diaborsi atau bayi manusia yang diculik. Itu yang dilakukan oleh orang gereja setan untuk melakukan ritualnya mereka setiap malam Jumat setiap bulannya, sebulan sekali setiap malam Jumat. Apakah ada tetangga-tetangga sekitar yang tahu kalau dalamnya itu ada ritual? Sebenarnya mereka tahu, tapi mereka tutup dulu. Soalnya mereka saya waktu wawancari tetangga mereka, sekitar mereka, tiap hari, tiap bulan itu pasti tiap hari itu pasti ada orang yang datang dari luar kota. Tiap hari atau tiap bulan? Tiap hari. Tapi untuk ritualnya tiap malam Jumat sebulan sekali itu banyak yang berdatangan. Sekitar 50 orang setiap ini. Itu datangnya itu jam 8 atau jam 10. Itu sampai pagi mereka. Gitu. Sedangkan saya waktu itu sampai jam 1 malam. Apakah pernah ada tindakan penggerebekan oleh aparat? Pernah ada tindakan penggerebekan sama aparat keamanan, cuman belum ada bukti. Herannya di situ. Padahal udah isunya itu banyak. Kosong. Cuman melihat rumahnya aja. Rumahnya seperti rumah mistis. Ya banyak, ada tanda pentagram, ada tanda ini yang, cuman kegiatan mereka itu benar-benar tersembunyi. Gitu. Apakah ada rasa penasaran untuk balik ke sana sih? Sebenarnya sih ada ya, cuman karena muka saya udah ketahuan dan saya nggak segesit kayak dulu lagi. Mungkin saya mau pengen cari orang untuk ke sana, cuman saya tidak mau mengorbankan orang tersebut. Soalnya pasti mereka akan keenakan kalau misalnya kalau misalnya nggak kuat keiman, mereka akan keenakan untuk nge-seks ya, hubungan seksnya di situ. Minum bir, yang maksudnya yang terlanjur masuk sana. Ya, kalau misalnya terlanjur masuk sana, ya mereka akan terjebak. Apalagi kalau misalnya mereka nggak bisa tutup mulut. Yang kita konsentrasikan di situ, hubungan seks dan tutup mulutnya. Gitu. Jangan sampai dia terbocor rahasianya dia. Gitu. Salah ngomong, habis kita. Mereka itu sangat cerdas mereka. Gitu. Baik. Terakhir ada tambahan, Bang? Satu lagi, bagi orang peneliti Zionis atau apa, tolong diselidiki yang untuk di Manado sama di Surabaya. Itu daerah sentral di sana. Dan saya berharap gereja setan ini bukan hanya Kristen aja yang merasa dirugikan, umat Islam pun dirugikan juga, karena ada umat Islam, orang yang berKTP Islam ikut juga dalam gereja setan, terutama yang orang yang suka musik black metal, yang seperti Burger Kill, itu penganut gereja setan juga. Burger Kill itu termasuk penganut gereja setan juga. Tahu kan yang orang-orang penyanyi grup band black Burger Kill. Nah, itu dia penyembah setan juga. Seperti contohnya si Ozzy Osbourne.
dalam Black Sabbath ya, dia sebelum ritual melakukan penyembahan dulu dengan memotong kelelawar, dimakan, diisep darahnya, dipatahin lehernya, digigit lehernya, diisep darahnya sebagai penyembahan terhadap Lucifer di situ. Dan satu lagi, saya berharap masyarakat sadar bahwa gereja setan itu termasuk dari Freemasonry, dan itu kaki tangan dari Zionisme juga di situ. Zionis ya, bukan Zionisme, tapi kaki tangan dari Zionis. Itu aja. Baik, terima kasih ya Pak. Ya, terima kasih.